Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi mohon izin bertanya kembali. Soal hadis Nabi SAW bersabda, umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan selamanya. Maka apabila didapati ikhtilaf, ikutilah kelompok mayoritas atau sawadul a'dham. Hadis riwayat At-Tabarani dari sahabat Ibnu Umar. Pertanyaannya, dalam dunia fikih di setiap topik pembahasan selalu ada pendapat mayoritas maupun yang minoritas. Sebagai penganut mazhab Syafi'i, bolehkah kalau kita bermadhab dengan mengikuti pendapat yang mayoritas saja, meskipun pendapat itu bukan termasuk pendapat mazhab Syafi'i? Terima kasih. Baik, begini ya. Jadi yang dikatakan ummati ya tidaklah umatku itu bersepakat dalam kesesatan. Apa di sana lupa saya hadisnya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ya, dhalalah di sini itu maksudnya kalau kita berbicara tentang ketauhidan, bukan urusan furu'. Kalau tadi yang dinacakan di bawah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu furu' cabang. Itu beda pembahasannya, itu loh, ya. Jadi dalam agama ini ada dua intinya ya. Ada dua. Yang satu urusan halal haram, ya kan? Urusan halal haram itu urusan fikih. Itu banyak perbedaan pendapat, ada mayoritas, tidak mayoritas. Sudah, itu urusan fikih. Satu ya, urusan fikih. Fikih itu cabang, itu hasil ijtihad para ulama, ya. Tapi kalau usuluddin, itu adalah ketauhidan. Contoh misalnya, siapakah Tuhan kita? Allah. Itu tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada mayoritas dan minoritas, maka minoritas ini sesat. Begitu. Satu ya. Terus kedua misalnya, Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman? Maka semua umat Islam bersepakat, atau mayoritas yang menisbatkan kepada umat Islam ini mayoritas mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, kecuali orang-orang diberi nama mereka ini Islam tapi Islamnya Ahmadiyah, ya, mereka menisbatkan diri pada Islam. Kalau kita bicara Islam secara global, seperti misalnya di Google gitu ya, maka Google menyebutkan Ahmadiyah masuk dalam kelompok Islam. Tapi dalam bab ini mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi akhir zaman. Mayoritas sawadul a'dham mengatakan Nabi akhir zaman, sedangkan minoritas dari kalangan Ahmadiyah itu mengatakan bukan Nabi akhir zaman, karena masih ada Nabi namanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nah, yang mu'dham atau yang mayoritas tadi itu ini dalam kebenaran, sedangkan yang mengatakan yang minoritas ini sesat, tidak bisa dikatakan, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Itu sangat berbeda urusannya dengan masalah fikih, gitu loh. Fikih itu misalnya kayak tadi tanya, apakah berhijab atau bekam pada bulan puasa membatalkan wudhu, membatalkan puasa atau tidak? Maka menurut mazhab Syafi'i yang terkuat adalah mengatakan tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab lain ini ada yang mengatakan membatalkan puasa. Ini urusan furu', nggak ada kaitannya dengan yang tadi. Ya, jadi hadis yang ditanyakan ini hadis tentang masalah akidah, bukan hadis tentang masalah fikih. Ini harus bisa dipisahkan. Ya, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Saya gambarkan secara logis ya. Ada dua gini aja, dua pesantren lah, lebih mudah ya. Ada dua pesantren. Kan semuanya baik kan, namanya pesantren ya. Tapi ini pesantren A dengan pengasuh, saya sebutkan pengasuhnya Kiai Abdul Jabbar, itu aja. Ya, yang B ini pengasuh juga, maaf, ini pesantren juga, baik juga. Yang ini pengasuhnya namanya Syekh Salim misalnya, ya. Ini kan sama-sama pesantren kan. Kalau kita melihat dari semuanya ini dianggap agama Islam kan gitu kan. Tapi begitu kita masuk pada ranah ke dalamnya kan beda-beda ini, ya kan. Urusan Syekh Abdul Jabbar punya konstitusi sendiri terhadap pesantrennya, urusan Syekh Salim punya konstitusi sendiri terhadap pesantrennya. Saya anggap gambarannya begini, Syekh sama Abdul Jabbar ini ngurusi akidah, gitu maksudnya ya.
Ini ngurusi akidah, maka dia lawannya dia ini adalah aliran-aliran sesat. Misalnya ya, kalau di dunia zaman sekarang itu ada aliran sesat, misalnya Jabariyah, Syiah, Murji'ah gitu ya. Ini urusannya ya dah. Jadi Ahmadiyah ya, Mujassimah dan lain. Ini urusannya Syekh Abdul Jabbar. Ini gak ada urusannya dengan satunya Syekh Salim. Kebetulan Syekh Salim ini ahlinya fikih. Itu ngurusi faraid, ya dah. Gimana cara pembagian orang yang ditinggal mati warisan, gitu ya. Kemudian bagaimana tata cara wudhu, bagaimana sholat yang benar. Sekarang di lockdown ini boleh enggak sholat Jumatan di luar pesantren, di luar apa? Masjid. Ya, itu nggak ada pembahasan tentang aliran-aliran sesat begitu. Nah, saya anggap sudah ya, Syekh Abdul Jabbar ini mujtahid dalam bidang akidah. Sudah? Lah ini yang mempunyai kaidah hadis tadi ini. Paham? Ya. Tapi sedang Syekh Salim ini punya hadis yaitu bahwa ikhtilafu ummati rahmat, yaitu antar a'imah. Kalau misalnya kesulitan kayak sekarang misalnya lockdown, wah gimana itu? Memang andai di sana zonanya zona hijau. Kami doakan mudah-mudahan kalian yang di zona hijau bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kita senang juga, jangan sampai masjid itu semuanya nggak ada yang azan, cepat kiamat nanti kan gitu ya. Sedangkan kami yang ada di zona merah ini memang bahaya sekali, maka kami memutuskan menggunakan mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i pun kita menemukan qaul qadimnya Imam Syafi'i begini dan begitu, akhirnya kita menggunakan qaul itu untuk sholat Jumat di luar masjid misalnya ya. Nah ini apa? Ini boleh karena wilayahnya bukan wilayahnya Syekh Abdul Jabbar, tapi Syekh Salim berbicara masalah fikih atau ijtihad para ulama. Begitu harus bisa memisah-misahkan. Nah, bagi umat Islam secara awam, kalau tidak paham gimana membedakan, tanya sama yang ahli, tanya sama ulama. Syekh, ya kiai atau juga habaib, ya habib fulan bin fulan. Ini ada masalah, apakah ini termasuk yang termasuk yang akidah yang nggak boleh berbeda pendapat, ya kan? Yang berbeda pendapat ini sesat, bahkan bisa kufur, keluar dari agama Islam, murtad. Apakah masalah ini termasuk fikih yang orang boleh berbeda pendapat? Harus tanya begitu agar tidak tersesat. Jadi tidak menyimpulkan semacam ini, ya kan? Boleh enggak saya mengumpulkan qaul yang mayoritas saja gitu. Nah ini namanya talfik, pindah-pindah madhab, tidak boleh. Pindah-pindah madhab itu tidak boleh, ya dah. Ya boleh, kita sudah mengikuti madhab Syafi'i, kita tidak keluar dari madhab Syafi'i sama sekali kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat tidak didapatkan pendapat walaupun yang lemah dalam madhab Syafi'i, barulah boleh kita pindah ke madhab yang lain. Begitu. Atau kita menggunakan madhab yang lain hanya untuk ihtiyatan, berhati-hati seperti niat pada awal bulan Ramadan niat menggunakan mazhab Imam Malik, tapi tiap harinya kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Hanya khawatir itu ikhtiyatan, berhati-hati. Kalau gitu boleh, jelas ya. Tapi kalau enggak, saya enggak suka ini, saya ingin mayoritasnya dikumpulkan, saya mengambil dari mazhab ini, enggak boleh. Itu talfik, namanya dosa. Jelas? Baik.